Oh, untung dong dia. Ambil lagi 10%, dapat lagi ya? karena uang hijau ini dia bayar. Udah pendanaan dulu. Iya, pendanaan dia yang koordinator pendanaannya, dia yang bayar. Dia lagi ambil 10%. Berarti 40 dong. 15, tambah 10, 40. Sisanya 18% kebocoran. Itulah yang dibilang Pak Mikro wajar. Wajar. Karena kalau 10 sampai 20% wajar. Karena vendor yang mengerjakan. Jadi 40 tambah 18 jadi 58. Vendor yang mengerjakan proyek ini harus untung kan? Untung. Kalau enggak nanti kelas menengah tidak tumbuh. Nah ini yang dibilang Pak Yani tadi, bahwa upaya sabotase itu berbagai macam cara. Ya di penerimaan pajak seperti ini, ya, di proyek. Untung Allah mentakdirkan kita punya presiden ini paham tentang masalah ini. Mungkin kan ajaran bapaknya juga. Sehingga kalau ini dikampanyekan di awal ini, masalah efisiensi anggaran ini, pasti tidak terpilih jadi presiden. Karena pemain anggaran bahkan berlawanan dengan dia. Kita mendoakan, kita ajak, pertama kita mendoakan beliau sehat, umur panjang. Lalu yang kedua kita mengajak civil society, kaum kritis untuk 3 hal. 1, efisiensi anggaran. 2, pemberantasan korupsi di Pertamina. Karena pemberantasan korupsi di Pertamina ini menyangkut hampir 70 sampai dengan 80% kehidupan bangsa dan negara kita. Amerika itu perang cuma 1, minyak. Begitu pentingnya minyak ini. Baru yang ketiga, pajak. Untuk 3 hal ini yang menjadi konsen presiden sekarang, kita cuma berharap 1. Kita doakan beliau sehat. Yang kedua, umur panjang. Amin. Yang ketiga, civil society muncul, harus berada di belakang beliau, bersama-sama bergandengan jurus untuk di belakang beliau. Untuk urusan yang lain kita boleh beda. Untuk persoalan demokratisasi, persoalan mungkin tata kelola negara, kita boleh beda. Apa saja kita boleh beda. Tapi urusan untuk 3 ini tidak ada kata lain bagi saya kecuali, hai teman-teman civil society, kaum kritis, mari kita di belakang beliau dulu. Setelah ini kita beda lagi, tidak masalah. Karena kalau tidak, saya jujur hari-hari ini saya khawatir. Karena bakal ada gelombang perlawanan yang keras buat beliau. Bisa jadi karena dampak daripada anggaran ini, efisiensi anggaran ini, bisa jadi mulai terjadi penerimaan pajak. Iya, oke. Kita katanya udah langsung menjurus ke topik yang sifatnya agak melebar ke APBN, yaitu tadi yang soal tekol yang 31. Pasti pajak ini pasti berdampak kepada APBN, Pak Mari. Pasti tidak ada pilihan lain gitu loh. Itu sudah pasti gitu loh. Kalau pajak bermasalah, udah pasti APBN bermasalah. Udah APBN bermasalah, semua program Pak Prabowo bermasalah. Kalau program-program Pak Prabowo bermasalah, yang tadi dibilang Pak Yani, 10 tahun Jokowi. Rakyat marah-marah sama Jokowi ini, cuma dihapus oleh ujian sehari. Begitu gagal, makan bergizi gratis. Begitu berharap tidak, kita semua berharap tidak. Saya pertama berharap tidak. Begitu gagal bangun rumah 3 juta unit, 2 hal ini menyentuh rakyat bawah. Maka dalam sekejap kesimpulannya Pak Prabowo gagal. Ini yang kita berharap tidak. Beliau sedang berperang berat melawan dominasi ekonomi negara yang dikuasai oleh segelintir orang. Beliau ingin ekonomi negara ini dinikmati oleh rakyat banyak, bukan hanya oleh segelintir orang. Ya, kita langsung ke APBN tekor nih Pak Ketum. Apa kira-kira komentar kalau dari sisi anggota Dewan dulu gimana masalah APBN? Yang pertama, kalau itu ini memang persoalan anggaran APBN ini dalam ruang yang gelap. Dibicarakan dalam posisi yang gelap, tertutup, sangat tertutup. Jadi kan jangankan rakyatnya, Bung Gisman, saya DPR pun nggak tahu menahu. Oh gitu? Nggak tahu menahu. Memang ini sangat terbatas sekali. Dan pernah kami mencoba ya, waktu saya, Pak Hari, waktu itu, siapalah beberapa kawan-kawan itu, ingin betul memotong ruang-ruang gelap ini, gitu loh. Supaya terang. Yaitu kita mau potong yang namanya badan anggaran, mau kita bubarkan dulu. Badan anggaran itu.
Kawan-kawan Badan Anggaran kan nggak berani dia berhadapan dengan kita, karena kita dianggap di koboi Senayan, kan takut mereka. Tapi siapa yang melakukan perlawanan itu? Ini menunjuk bapia usulnya itu Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Apa urusannya Kementerian Keuangan dengan Bappenas? Keberatan. Alasan mereka ini mitra kami sudah lama, nanti susah. Nah itu mau nyusunnya bagaimana? Kita mau buatnya ad hoc aja, supaya nggak ada orang lama-lama di sana itu, supaya membuat jaringan dulu ad hoc panitiaan. Tapi mereka nggak mau, Pak Eri. Dan kita kan gagal karena setengah undang-undang itu kan ada di pemerintah. Nah ini yang menurut saya bahaya besar. Tadi kan Pak Prabowo ini kan gagasannya, keinginannya, cita-citanya kan dia udah selesai dengan persoalan pribadinya. Dia sudah selesai dengan urusan dirinya, dia udah selesai urusan anaknya, nggak perlu lagi cari uang, anaknya udah anak orang kaya raya seperti itu. Artinya memang dia untuk rakyat, rakyat. Tapi memang persoalannya, ya kan, ada orang yang selama ini nyaman, ya kan tadi, tidak nyaman. Yang nyaman, yang selama Sudah ini pesta pora, sudah nyaman. Pesta pora, yang menikmati, ya kan dia nggak peduli dengan rakyat, ini mulai terganggu, bahkan mulai terancam. Bahkan yang baru-baru ini Pak Prabowo mau menyiapkan mereka ini ke penjara, yang kalau mereka keluar bisa dimakan oleh hiu. Oleh Pak Prabowo kan penjara khusus. Nah ini mereka mulai ini. Satu ini yang akan mengancam sabotase. Yang kedua tadi para birokrasi ini yang nikmat dari, yang selama ini nikmat dari anggaran yang selama nggak dipotong ini, ya kan. Nah yang ketiga adalah ini kubu yang berkuasa lama yang ingin berkuasa lagi, ya kan. Nah ditambah dengan memang kelompok yang kritis yang tadi himbauan beliau ini. Kenapa? Karena melihat ada link 1 atau link 2-nya ini memang sama juga tidak mendukung program-programnya Pak Harto. Inilah yang disebut Pak Prabowo. Inilah yang disebut sengkuni-sengkuni itu. Iya, sengkuni-sengkuni ini berbahaya. Sengkuni ini di mana-mana berbahaya betul. Pak Eri bayangkan, Pak Yani. Ya. Taruh 15% di kementerian dan lembaga. Bocornya. Iya. 15% lagi di DPR. Yang dulu-dulu 15% itu sudah diambil dan sudah dibelanjakan oleh istri di rumah. Beli apartemen, beli mobil, balik ini. Dengan efisiensi ini, kalimat yang kita baca dari Pak Prabowo, lu ganti, tagih sendiri tuh duit lu. Nggak ada. Nggak ada. PU itu dari 100 triliun lebih, tinggal kurang dari separuh hari ini. Oh enggak merayat. Tapi itulah cara dia. Bahwa selama ini aparat kita ini pesta pora dengan APBN. Enggak. Sekarang APBN itu hanya untuk rakyat, bukan untuk DPR, bukan untuk kementerian dan lembaga. Lu makan dari gaji, kalau enggak berhenti lu, cari ganti orang lain. Mundur lu. Itu yang mau diterapkan sekarang. Makanya saya bilang kita boleh beda dengan Pak Prabowo. Wajar di demokrasi kita beda, itu normal saja, tidak ada yang. Tapi dalam hal ini enggak. Dalam hal satu, efisiensi, yang kedua pemberantasan korupsi di Pertamina, dan yang lainnya. Ayo dibayangkan, yang manusia paling sakti yang namanya Reja Halid itu ya dua lah, Reja Halid untuk minyak, Aguan untuk properti, itu tidak tersentuh dalam sejarah presiden-presiden sebelumnya. Kali ini Pak Prabowo, enggak, kalian kecil di mata saya. Kalian udah makan, udah muntah. Negara berikan buat kalian sudah lebih dari cukup. Mungkin bukan 7 turunan, 15 turunan pun nggak habis-habis. Udah. Jadi kembali lagi ke ini, Bang Isman, masalah korteks ini nih. Korteks ini cuma satu. Tidak ada pilihan lain, kecuali di audit total ya? Mulai di audit total dan diperiksa. Jadi jangan tunggu Pak Prabowo meradang dulu dalam kasus PT Timah. Masa cuma hukumannya cuma 6 tahun. Begitu Pak Prabowo meradang dulu baru 20 tahun. 20 tahun. Jangan kayak begitu. Kenapa? Karena di sini jaksa bermain. Ya. Harus dibilang confirm jaksa bermain. Di mana jaksa bermainnya? Jaksa cuma tuntut 12 tahun. Wajar hakim ponis di atas 50%. 6 tahun setengah. Jaksa tuntut
uang pengganti 210 miliar. Pengembalian. Iya, pengembalian. Dinaik ke pengadilan tinggi, baru dilipat gandakan lagi 100% jadi 420 miliar. Di sini jaksa bermain. Dalam kasus Kortek ini, karena berpotensi mensabotase program Pak Prabowo, maka, hei Jaksa Agung Muda Intelijen, hei Bareskrim Polri, hei KPK, jangan tunggu Pak Prabowo berteriak baru kalian bergerak. Sekarang saatnya bergerak. Kita tidak ada kata lambat dalam rangka memastikan bahwa Kortek ini berjalan. Maksudnya bergerak itu bergerak ke Sri Mulyani. Bergerak ke siapapun yang terlibat. Iya. Mau Sri Mulyani terlibat, mau Pemprov pertama si Awan Nurawan Nuh itu terlibat. Yang kedua Dirjen Pajak sekarang Suryo Utomo yang terlibat, atau Iwan Juniardi yang konon dipersiapkan oleh Sri Mulyani menjadi Dirjen Pajak. Konon. Kabar yang saya dengar dipersiapkan oleh Sri Mulyani menjadi Dirjen Pajak. Ya, ada juga sih. Ya, di sekitaran Pak Prabowo ada juga yang menggadang-gadang sih. Yang lain. Mungkin udah diijon juga. Untuk Dirjen Pajak. Iya. Segera diperiksa. Penyelewengan di mana kalau naik anggaran sampai 3 kali, ada yang tidak beres lah. Pasti tidak beres. Sudah itu orang hukum lah. Setelah itu, iya. Setelah itu nggak jalan lagi. Setelah itu bermasalah lagi. Dua kerugian dari anggaran dari 684 miliar. 2019-2020. 2023-2024 naik menjadi 977 miliar. 2024 ini naik lagi menjadi 1,2 triliun. Pasti ada yang tidak beres dong. Lah kalau perencanaan orang pajak merencanakan yang begini saya tidak beres, mungkinkah mereka bermasalah dengan pungutan pajak? Jangan-jangan potensi pajak bisa katakanlah bisa dapat 1.100 triliun, tapi dibilangnya bisa dapat 1.500. Tapi dibilangnya hanya 1.000. Atau sebaliknya, bisa dapat itu 1.000, biasanya mereka proyeksikan itu sesuai dengan yang mereka bisa melampaui. Dan biasanya jadi, gini, kebaliknya nih. 2.000, ya. Potensinya itu 2.000 misalnya, 2.500, tapi mereka dibuat bilang 2.000. mereka bisa 1.500. sekitar 2.100. Dan terrealisasi berarti itu prestasi. Iya. Bayangkan itu. Bagaimana untuk yang kayak begini saja, yang dari 684 miliar si Irjen Kementerian Keuangan sekarang si Awan Nuh, terus berubah menjadi di tengah jalan berubah setelah diganti oleh Suryo Utomo, berubah menjadi 977. Juga tidak selesai bermasalah lagi. Tambah lagi, jadi kalau dari 600 ke 1,2 udah tambahnya sudah kayak hampir 500 miliar lebih. Iya. Oke. Kita kan masih bicara soal Kortek dan juga tekornya tadi APBN yang 31T tadi. Iya. Ya kalau misalnya kaitannya sama yang DPR gitu, sama DPR yang menangani APBN ini, terus sampai tekor 31% itu apa sih yang di? Ya, yang ini yang mau kita nggak ini kan yang harus kita buka ya itu dalam pembahasan itu, ya kan adanya biasanya pagu indikatif dan lain sebagainya dan seperti itu. Nah, kok bisa sekarang ini dalam 2 bulan tadi, apalagi kalau kita lihat bulan Januari, bulan Februari yang tidak dirilis seperti itu, baru bulan Maret kan. Bulan Maret pun baru merilis bulan Februari. Januarinya nggak juga seperti itu. Ini kan ada tanya-tanya Pak Eri. Nah, menurut saya ini memang membuat tadi saya lebih ini ada langkah kuda ya, langkah kuda untuk betul-betul mensabotase Pak Prabowo. Ini yang saya ngeri betul ini.
Karena mereka udah lihat, udah nggak bisa diajak main nih Pak Prabowo. Nah, itu yang saya khawatir. Tuh. Dalam beberapa hal, dalam beberapa hal perkembangan terakhir, untuk dua case efisiensi dan Pertamina serta pagar laut, ini presiden nggak bisa diajak kompromi. Satu jalan kita harus cari jalan. Kalau presiden model begini berlanjut 5 tahun, ya, wah, ini bisa bisnis kita berantakan itu. Bahkan saya dapat bocor kalau di Tempo ada bocor halus, kalau kita bocor apa nih? Bocor apa namanya? Ya, di bocor halus juga Pak Presiden itu sudah menyampaikan sebelum dia menyampaikan kemarin. Dia kan menyampaikan kemarin itu saya akan membuat penjara di pulau ya. Supaya mereka masuk di sana, supaya mereka tidak bisa keluar. Ya kan? Artinya Pak Prabowo tahu bahwa penjara itu hanya status nama gitu loh. Ya kan? Nah, kabarnya memang sudah disampaikan juga di rapat kabinet. Bahkan dia menyatakan dia sudah punya keinginan bahwa dengan begitu korupsi baru buka timah, muncul Pertamina, muncul di mana-mana kan seperti itu, bertubi-tubi. Dia menyatakan di rapat kabinet itu yang saya dengar informasi itu, dia sudah memikirkan betul untuk hukuman mati pada koruptor ini. Harus hukuman mati. Dan bahkan dia menyatakan, saya betul-betul ingin menerapkan hukuman mati. Dan saya berharap, berharap pada kawan-kawan sahabat-sahabat di kabinet ini, jangan membuat saya menjadi susah. Kalau bapak-bapak terlibat kan membuat saya jadi susah. Itu sindiran luar biasa. Sunyi itu. Ada banyak terlibat juga. Jangan membuat saya susah untuk ngambil keputusan seperti itu loh. Dan saya tetap akan apapun katanya, ya apapun tetap akan saya ambil putusan itu. Mau artinya walaupun kau anggotaku, anggota kabinetku, saudaraku, kawanku, tapi terlibat, sikat. Itu yang pesannya ingin disampaikan. Nah, pesan itu terang benderang itulah yang membuat mereka mengatur skenario ini Pak Eri. Yang Pak Eri sebut ada pertemuan di Malaysia, ada pertemuan di inilah untuk sudah kalau kayak gitu sudah nggak bisa berjalan bersama, kita busukkan sebusuk-busuknya. Nah, gitu loh. Nanti baru langkah berikutnya ini mau mengulangi keberhasilan mereka menumbangkan Pak Harto. Baru mau mainkan dalam bentuk dolar. Kemarin kan sempat tuh. Ya kan sempat main dalam bentuk dolar. Sempat dolar menembus angka 16.000 sekian kan. Hampir 17.000. Hampir 17.000. Itu baru belum sesungguhnya Pak Eri. Baru apa namanya testing the water baru tes-tes kecil. Bursa lagi sahamnya. Bursa anjlok seperti itu. Nah, ini memang berbagai macam ekonomi ada, ini. Pak Eri, saya kebetulan jadi wartawan di Pak Harto ya, jadi saya sedikit mencatat peristiwa-peristiwa itu. 3 indikator ekonomi nasional itu sengaja diciptakan di era Pak Harto. 1, bursa merah, indeks harga saham gabungan bermasalah. 2, moneter bermasalah. 3, fiskal bermasalah. Jadi di era Pak Harto itu defisit defisit anggaran terhadap PDB itu di tahun 96 itu kalau nggak salah sudah 35%. Begitu masuk 97, 98 itu 38%, hampir sama dengan kita hari ini. Hampir sama dengan kita hari ini. Jadi ya kita harus waspada dengan situasi ini. Yang ingin saya tanya itu kaitan dengan Pak Harto tadi. Kebocoran menurut Pak itu 30%. Pak Harto marah kan gitu. Logikanya nih, sekarang ini kalau Pak Prabowo tahu bahwa bapaknya aja punya rumus 30% kebocoran anggaran selama ini. Itu berarti kalau dikaitkan dengan tadi yang dari istana, informasi dari istana itu menarik juga ya. Kalau itu serius bener ini Prabowo. Saya yakin gerakan efisiensi dia ini rujukannya satu, Pak Mitro. Langsung bapaknya. Hakul yakin. Ini Pak Mitro ini kalau di zaman saya dulu tuh, kalau wartawan ekonomi pasti tahu. Faksi besarnya cuma 2 di era itu. Mafia Berkeley sama non mafia Berkeley. Non mafia Berkeley itu dipimpin oleh Ujoy Sastro, Ali Wardana Sadli. Murid terakhirnya ya mungkin Pak Emil Salim lah, masih ada.
Di bawahnya itu ya Sri Mulyani sekarang. Sri Mulyani. Sedangkan lawan daripada Mapio Berkeley ini ya Pak Mitro. Murid di bawahnya Profesor Mubiarto. Inilah ekonomi kerakyatan. Ini lawan ini. Kita pahami dua faksi besar itu, Mapio Berkeley dan non Mapio Berkeley. Kita nggak Ada RMS tuh ya. enggak. Iya, Mapio Berkeley itu ujungnya RMS. Ya. RMS itu. Ujo Inti Sastro, Ali Wardana, Radius Prawiro, Sumarlin, Moy. Moy, RMS itu Radius Moy dan Moy, Sumarlin. Ya waktu itu ada Subroto juga, Menteri Pertambangan Energi, Sadli, Profesor Sadli sama ini Emil Salim gitu loh. Tapi Emil Salim agak tidak terlalu kencang waktu itu untuk mengkampanyekan Mapio Berkeley. Nah, perlawanan kubu ekonomi itu begitu tajam sehingga Pak Harto tunduk pada Mapio Berkeley. Mapio Berkeley yang menjadi arsitek ekonomi ketika itu. Makanya 30% kebutuhan itu marah ya Pak Harto marah. Pak Harto marah gitu loh. Tapi itu menjadi viral karena wartawan langsung sambut teriakan Pak Mitro itu gitu loh. Wah, kaget juga wartawan ketika itu. Kayak gini, nggak apa jadinya kalau tidak ada Pak Mitro ketika itu. Hari ini kita tidak tahu bahwa kebocoran sudah lebih dari 50%. 58. 58. Saya hitungnya dengan rumus yang sama, itu confirm 50% kebocoran hari ini. Enggak, itu soal ikon. Tapi ya mungkin realnya itu karena Pak Mitro bilang harus ada space 10 sampai 20% untuk vendor yang mengerjakan proyek pemerintah juga harus untuk, maka real kebocoran yang tidak dinikmati oleh rakyat itu ya yang 40% itu, 15 di kementerian lembaga, 15 di DPR, 10 lagi di koordinator besar itu. 40% itu. Yang sisanya 18% itu jadi keuntungannya vendor yang mengerjakan proyek pemerintah. Ya itu kan kayak Sri Mulyani, Hartarto, Erlangga ya kan paham soal hitung-hitungan kebocoran. Sangat paham. Dan Prabowo juga pasti paham. Sangat paham. Teori bapaknya kan pasti paham. Sangat paham. Kalau kita membaca paradok Indonesia, sebetulnya paradok Indonesia ini kalau kita baca, lalu itu konsep-konsepnya Pak Prabowo ketika pertama kali terjun di politik. Kapan dia terjun di politik? Kampanye 2000 ya. Ketika mulai ikut konvensi Golkar. Partai Golkar. Kalau dia waktu itu terpilih jadi presiden, dicalonkan Golkar, lalu terpilih jadi presiden, jadilah aplikasi paradok Indonesia itu. Karena tidak terpilih, dituangkanlah dalam paradok Indonesia. Langkah yang paling ekstrim hari ini, dia mau bilang Indonesia tidak pakai sistem ekonomi kapitalis, juga tidak sosialis. Tengah-tengahnya. Tengah-tengah sekarang ini ya. Tengah-tengahnya itu, kalau hari ini Tony Hasim tulis kuda perang Prabowo, ya kapitalisnya itu adalah Danantara, sedangkan sosialisnya itu adalah koperasi Desa. Merah Putih, koperasi desa Merah Putih. Yeah. Dua itu yang digabungkan nanti dalam mesin ekonomi yang kemudian kita kenal dengan ekonomi Pancasila yang berbasis pasal 33 UUD 45. Ini presiden kita ini mungkin ya kalau saya sebagai wartawan ya yang penuh dengan gagasan besar dan sangat realistis di mata rakyat ya. Mungkin Pak Harto sama Pak Prabowo yang menjiwai betul pasal 33. Harto itu Pak Yani tahu mulai digoyang-goyang itu ketika dia meresah dengan munculnya konglomerasi. Ya. Lalu Jimbaran. Di Jimbaran dan Tapos. Ya. Dia kumpulkan mereka. Tapi mereka menyisikan. Tapi jangan lupa diwisikan untuk minta 2%, mereka melakukan pembangkangan. Mereka menolak. Melawan. Iya. Jadi itulah yang menjadi keresahan Pak Prabowo. Sebenarnya Prabowo ini cuma dua dalam mazhab bernegara dia. Satu, penderitaan rakyat. Untuk penderitaan rakyat, dia bisa sampai menangis, bahkan mengorbankan nyawanya untuk penderitaan. Yang satu lagi, profesi dia adalah sebagai prajurit, kedaulatan negara. Begitu menyangkut kedaulatan negara, dia tidak ada kompromi di wilayah itu. Jadi, memahami Prabowo ini cuma dalam dua mazhab besar itu. Penderitaan rakyat, kemiskinan rakyat, keterbelakangan rakyat,
dan kedaulatan negara. Ya, yang susah ya sampai Susah. sekarang belum Nah, ya. ini akan terhalang kalau Kortek bermasalah, APBN bermasalah. Ya, satu lagi, kalau masih Prabowo juga menyantol dengan Jokowi itu masih bermasalah itu. Saya beda. Beda. Saya lihat itu dalam teori siasat. Teori siasat. Siasat lah. Ini Pak Prabowo, karena kita lihat Pak Heri, sejak jadi presiden sampai hari ini, semua kebijakannya 95% berlawanan dengan kebijakan Pak Jokowi. Pak Heri mau bicara apa? IKN masih di cover. IKN itu bahasa basi aja lah. Banjir tuh. Pak Heri mau Budget, tapi budget PNS sudah pindah ke sana. Pak Heri, Siapa? presiden? Belum. Sudah ada. Ya. Siapa presiden yang berani hapuskan kredit macet UMKM? Ya. Siapa itu UMKM? Rakyat bawah. Siapa yang peduli dengan menaikkan gaji buruh? Kenaikan gaji buruh itu melebihi ekspektasi daripada federasi buruh. Bayangkan tuh. Federasi buruh kalau nggak salah 6%, Pak Prabowo 6% lebih. Naikkan gaji buruh. Naikkan atasi kelangkaan pupuk, pemain mafia pupuk. Sudah diumumkan oleh sahabat kita, Wakil Ketua DPR, Pak Dasko, bahwa bulan depan ini K3 pegawai negeri, K3 dan penerimaan CPNS dilakukan. Udahlah, kalau cerita Pak Yani, untuk penderitaan rakyat, itu Pak Prabowo bisa air mata keluar. Lebih dari itu, kalau sudah menyangkut ekstrim sekali, nyawanya pun bisa dikorbankan untuk rakyat. Gangguan kedaulatan ya, Itu rakyat. Kalau dia tidak berkuasa. Apalagi sekarang dia berkuasa. Okay. Dalam konteks itulah saya minta, sebagai civil society, saya minta teman-teman, ayo yuk, kita untuk efisiensi, pemberantasan korupsi di Pertamina. Karena minyak ini, Amerika itu cuma, semua langkah Amerika untuk mengirimkan armada perang cuma ujungnya satu, penguasaan ladang minyak. Pak Erick mulai buka, perang dunia pertama, itu adalah pembagian lahan konsesi minyak antara Amerika, Inggris, dan Prancis untuk peninggalan Khilafah Utsmani. Tapi apa yang terjadi kemudian? Amerika gagal. Maka perang dunia pertama itu sekaligus mencanangkan dimulainya perang dunia kedua. Begitu pembagian konsesi minyak ini gagal, Bapak sampai yang lihat, Timur Tengah lebih banyak dikuasai oleh Prancis sama Inggris. Maka perang dunia kedua dimulai. Dimulai dengan kelompok Wall Street mendudukan Adolf Hitler dalam demokrasi menjadi Kaisar Jerman. Dirancang itu. Nah, untuk itu minyak menguasai hajat orang banyak. Pak Prabowo sedang berperang melawan mafia minyak. Mari kita doakan dia sehat. Mari kita doakan umur panjang. Mari kita secara politik kita berdiri di belakang beliau. Ya. Dan kita menyatakan Pak Prabowo tidak sendirian. Oke. Pak Presiden, Bapak tidak sendirian, kami bersama Bapak. Ada di belakang ya. Iya. Silakan Pak Ketum. Kalau saya teringat, Terakhir. ya di samping itu kita mulai membaca jejak digital. Karena ini kan orangnya itu juga, atau anak keturunannya, yaitu kelompok Jibaran dan kelompok Tapos. Betul. Siapa generasi keduanya ini? Yang sekarang ini yang disebut 9 naga itu. Iya. Ya, kelompok Tapos itu saya ada. Saya jejak itu yang harus kita betul-betul waspadai, betul-betul kita pelototi, kita betul awasi. Saya hadir di dua momen itu, baik di Jembaran maupun di Tapos. Saya hadir. Linsolium, ya turunannya Antoni Salim. Eka Cipta Wijaya, ya turunannya Prengki sama Jimmy Wijaya. Ya. Mukhtar Yadi ada, masih hidup. William Surajaya, ya Edwin Surajaya sama Edward Surajaya. Ini kelompok besar, Telin King, segala macam. Ini kelompok besar, masih mereka juga. Belum berubah. Yang terlibat menjatuhkan Pak Harto di 98 itu dengan dalam sekejap mereka memainkan BLBI. BLBI itu jahat. Ambil sudah melawan hukum dengan memberikan kredit kepada kelompok sendiri.
begitu dolar bermasalah, diambil dari banknya, dibeli dolar. Begitu dolar tinggi, dijual dolar, masuk lagi di bunga banknya sempat mencapai 70% lebih. Iya. Jadi untungnya ini orang ini juga. Bersama. Yang dulu bapaknya bermasalah, membangkang Pak Harto untuk memberikan saham 2% 2,5% kepada koperasi dan UMKM. Saat ini mereka anak-anak cucunya juga yang sedang eksis hari ini. Ya tambah baru ya paling Boy Thohir. Iya, kayak gitu. Itu aja tuh. Yang dulu belum kenal. Itu dulu kan patronnya. Bakri waktu itu belum Terlalu besar ya. masih ada di bawah binaan Pak Ginanjar lah. Iya. Bakri, Latif, apa itu kelompok Fadil Muhammad. Jadi gitulah Pak Eri. Iya. Ya. Kalau saya itu harus kita waspadai. Bila perlu mata-matai. Jangan-jangan mereka lah yang mengelontorkan uang-uang untuk ya. Itu yang sangat-sangat merusak ini. Iya. Oke, terima kasih. Pemirsa Pasmi TV menarik sekali tadi dialog dengan para narasumber kita ini. Ini kebetulan menjelang berbuka puasa. Sudah berbuka kita nih. Kita berharap sekali ini bermanfaat dialog kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.